Pria tua itu menampar naga penyu, dan itu mengaum di Chaotic Broken Stars yang menghancurkan puing-puing. Meskipun diam, cincin itu didorong masuk dan puing-puing dipindahkan keluar dari jalan. Pria tua itu melompat ke tangan naga penyu. Naga penyu mengambil napas dalam-dalam dan semua energi spiritual di sekitarnya tersedot ke mulutnya. Kemudian binatang buas itu mengaum lagi. Kali ini, gelombang suara yang terlihat tepat sebelum menghancurkan cincin. Sebuah terowongan selebar 100 meter muncul di dalam cincin, dan semua puing-puing berubah menjadi debu. Mata Wang Lin menyala. Dia terkejut dengan kekuatan binatang buas ini. Tapi dia tidak takut kalau itu akan terjadi pertarungan nyata. Setelah semua, dari apa yang telah dilihatnya, serangan itu linear. Dan dengan seberapa gesit Wang Lin dalam perkelahian, bagaimana ia bisa membiarkan binatang itu memukulnya dengan serangan seperti itu? Lelaki tua itu menyerbu keluar dan mengikuti di belakang gemuruh seperti panah. Dalam sekejap mata, dia hampir berjarak 100 meter dari cincin itu. Tak lama setelah itu, puing-puing di cincin membentuk klon pria tua itu. Orang tua itu tidak panik. Dia mengeluarkan tas penyimpanannya dan lebih dari 10 keping giok terbang keluar. Para giok mengitari pria tua itu dan terbang ke arah klon-klon tepat saat mereka menuduhnya. Setiap batu giok dengan cepat terbang di masing-masing klon. Kemudian batu giok itu meledak menjadi awan debu perak yang secara misterius berubah menjadi klon lelaki tua itu juga. Akibatnya adegan di cincin Chaotic Broken Stars menjadi sangat gila. Orang tua itu menggunakan klon yang dibentuk oleh batu giok untuk memblokir klon yang terbentuk oleh puing-puing. Kemudian ia menggunakan momen ini untuk mengisi melalui Chaotic Broken Stars. Saat dia melewati, semua klon yang dibentuk oleh batu giok menghilang secara diam-diam. Semua klon yang terbentuk oleh puing mengeluarkan raungan marah saat mereka menghilang juga. Pria tua itu berbalik dan memandang Wang Lin di luar ring. Dia mendengus dan melambaikan tangannya. Naga penyu menyusut sampai ada cahaya hitam yang terbang ke arahnya. Namun, Chaotic Broken Stars sama sekali tidak bereaksi terhadap cahaya hitam. Itu memungkinkannya terbang ke orang tua itu sebelum kembali menjadi naga kura-kura. Pria tua itu melompat ke belakang binatang itu dan pergi lebih dalam. Mata Wang Lin menyala. Dia tidak segera bangun tetapi diam-diam menunggu. Penantian ini berlangsung selama 7 hari. Adapun binatang nyamuk, Wang Lin tidak memasukkannya kembali ke tasnya. Baliknya, ia membiarkannya berkeliaran. Binatang itu awalnya berasal dari Laut Setan. Sekarang kembali ke rumahnya sangat santai. Setelah 7 hari, sosok naga penyu muncul lagi dengan pria tua itu duduk di atas. Di samping lelaki tua itu ada 7 lampu emas tipis yang bergerak cepat. Tapi setiap kali mereka mencoba melarikan diri, akan ada layar cahaya yang menghalangi jalan mereka. Orang tua itu memandang Wang Lin dengan ekspresi terkejut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan meninggalkan Chaotic Broken Stars dengan cara yang sama ketika dia masuk. Setelah keluar, dia tersenyum dan mengangkat tangannya. Dia meraih salah satu garis emas dan melemparkannya ke Wang Lin saat dia berkata, "Rekan kultivator, aku akan memberimu untayan Aurora Fire ini." Garis emas itu bergerak seperti kilat ke arah Wang Lin. Suatu saat itu jauh dari Wang Lin, Chanoper, tetapi sudah di depannya berikutnya. Ekspresi Wang Lin tetap sama dengan tangan kanannya menunjuk ke udara. Wilayah kehidupan dan kematiannya segera diaktifkan dalam jiwanya. Domain hidup dan mati fokus pada perubahan. Bagaimanapun, hidup dan mati selalu berubah antara satu dan yang lainnya. Garis emas segera melambat dan menjadi sangat taat karena melingkar di jari Wang Lin. Wang Lin berkata, dengan suara serak, menolak akan tidak sopan. Mata pria tua itu berbinar. Dia yakin sekarang bahwa Wang Lin adalah kultivator formasi jiwa. Lagi pula, Aurora Fire ini akan melahap Nascent Soul, jadi hanya setelah membentuk jiwa asalnya, mereka bisa dengan aman menanganinya. Pria tua itu tersenyum nakal dan berkata, "Karena kamu tidak ingin bekerja sama, aku akan pergi." Dia menampar binatang buas di bawahnya, dan awan merah berkumpul lagi. Ketika dia pergi, Wang Lin merenung sedikit, berdiri dan menatap garis emas. Tetapi tepat pada saat ini, binatang buas muncul di hadapannya dan mulai menatap garis emas. Mata binatang buas itu mengungkapkan ketakutan tetapi juga keserakahan. Seolah ingin memakannya tetapi tidak berani. Wang Lin terkejut saat dia melihat garis emas yang taat di jarinya. Lalu dia bertanya kepada binatang buas, "Hal ini berguna bagimu?" Nyamuk itu berjuang sebelum akhirnya dengan lembut mengangguk dengan kepalanya yang besar, tetapi kemudian dia mengungkapkan sedikit rasa takut. Wang Lin mengaktifkan bagian kematian dari wilayahnya dan mengelilingi garis emas. Sebuah cahaya muncul di sekitar garis emas, lalu ia menggigil dan redup. Karena menjadi tidak stabil, binatang buas itu mengungkapkan ekspresi gembira ketika Wang Lin melemparkan garis emas padanya dan keduanya bertabrakan. Tiba-tiba,
garis emas bergetar dan memasuki kepala binatang buas itu. Binatang buas mengeluarkan beberapa rintihan sengsara saat jatuh ke tanah dan mulai berjuang. Tapi matanya mengungkapkan sukacita. Wang Lin sangat terkejut saat dia menatap binatang nyamuk. Setelah 3 jam, binatang nyamuk berhenti berjuang. Suara letupan datang dari tubuhnya dan itu tumbuh lebih besar. Binatang buas itu sekarang berukuran 30 meter dan bisa dianggap sebagai bukit kecil. Belalainya menjadi lebih panjang, membuatnya terlihat lebih menakutkan. Pada kenyataannya, Aurora Fire ini adalah bahan untuk menyaring harta yang hanya bisa ditangani oleh kultivator formasi jiwa karena akan melahap Nascent Souls untuk tumbuh. Binatang biasanya tinggal jauh dari Aurora Fire. Tapi binatang buas ini telah mengikuti Wang Lin untuk sementara waktu sekarang, dan setelah melahap begitu banyak pil, itu telah berubah dari binatang roh kualitas rendah menjadi binatang roh kualitas menengah, yang sama dengan kultivator Nascent Soul tahap akhir. Awalnya, binatang buas tidak bisa menyatu dengan garis emas. Tetapi setelah dilemahkan oleh domain kematian Wang Lin, ia bisa diserap oleh binatang itu dan memperkuatnya. Wang Lin berdiri dan menampar binatang nyamuk. Binatang itu segera mendapatkan tunjuk dan kembali ke tas Wang Lin. Setelah beberapa saat, Wang Lin melewati cincin Chaotic Broken Stars. Dia bisa dengan mudah melewati ketika dia berada di tahap formasi inti. Berkat domain hidup dan mati, dia bisa membuat tingkat kultivasinya terlihat jauh lebih lemah daripada yang sebenarnya. Sehingga klon yang dibuat sangat lemah juga. Setelah berjalan melewati cincin itu, dia tidak berhenti dan dengan cepat pergi ke pintu masuk negeri Dewa Kuno. Tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di pintu masuk. Tepat sebelum dia masuk, binatang buas itu terbang keluar. Itu melingkari Wang Lin beberapa kali sebelum menderu di pintu masuk dan menatap Wang Lin dengan ekspresi memohon. Akal ilahi Wang Lin menyebar dan menemukan celah kecil di kejauhan. Garis emas keluar dari celah, melepaskan cahaya terang. Melihat ini, Wang Lin mengerti dan tertawa. Apakah satu saja tidak cukup? Nyamuk itu dengan cepat mengangguk dan segera berusaha menyenangkan Wang Lin dengan menggosokkan belalainya. Jika orang lain melihat ini, mereka akan ketakutan karena tidak banyak yang akan membiarkan belalai seperti itu menyentuh mereka sesuka hati. Wang Lin tersenyum ketika melihat garis emas di kejauhan dan berkata, "Jangan terburu-buru, biarkan aku menyegel lingkungan dengan batasan, sehingga tidak ada orang lain yang bisa mengganggu kita. Maka aku akan mengumpulkannya untukmu nanti." Ketika dia berbicara, tangannya terus bergerak, menyebabkan banyak pembatasan muncul. Pembatasan ini sangat berbeda dari ketika dia berada di tahap Nascent Soul. Sebelumnya, ini hanya pembatasan yang kuat. Tetapi sekarang setelah mereka memiliki domainnya, kekuatan mereka beberapa kali lebih kuat. Pembatasan ini dengan cepat menyebar dan segera, formasi pembatasan besar yang mencakup ratusan meter terbentuk. Setelah dia menyelesaikan semua ini, dia tiba di sebelah di mana garis emas berada. Pada saat ini, garis emas sepertinya memperhatikan dan dengan cepat mundur. Dalam sekejap mata, sebagian besar sudah masuk kembali. Binatang buas panik dan mulai mengaum tetapi tidak berani naik. Dia hanya menatap Wang Lin. Mata Wang Lin menyala, lalu dia mengulurkan tangan. Dia memegang garis emas dan menariknya dengan keras. Garis emas ditarik oleh Wang Lin dan dengan marah mencoba melarikan diri. Domain kematian dengan cepat diaktifkan dan garis emas redup. Dia melemparkannya ke udara dan binatang nyamuk menyatu dengannya. Pada saat ini, keretakan yang berasal dari garis emas mulai menyusut. Melihat bahwa itu akan menghilang, Wang Lin duduk. Jiwa asalnya keluar, dan dengan cepat memasuki celah itu. Saat asalnya memasuki celah, matanya dibutakan oleh cahaya keemasan. Dia melihat tubuh raksasa yang memancarkan cahaya keemasan menyilaukan, dan garis emas yang tak terhitung jumlahnya bergerak di dalam ruang ini. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin meraih segenggam garis emas dan menyimpannya dalam jiwa asalnya sebelum dengan cepat meninggalkan celah. Saat jiwa asalnya keluar dari celah itu tertutup. 10 garis emas di tangannya meredup di bawah kuasa wilayah kematiannya, lalu melemparkannya ke arah nyamuk. Binatang buas itu memperlihatkan ekspresi bersemangat, tetapi ada terlalu banyak garis emas untuk bisa dimakan secara bersamaan. Wang Lin menyimpan sedikit domain kematiannya di garis emas, hingga mereka akan tetap dalam kondisi itu dan berkata, "Kamu bisa memakannya perlahan di sini. Saya akan melakukan perjalanan ke tanah Dewa Kuno." Dengan itu, tubuhnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di pintu masuk ke tanah Dewa Kuno. Setelah menarik napas dalam, dia mengepalkan giginya dan akhirnya mengatakan beberapa patah kata di lidah Dewa Kuno sambil membentuk segel dengan tangannya. Tiba-tiba, tubuhnya menjadi kabur dan kemudian menghilang. Wang Lin muncul di atas pilar batu berputar di terowongan gelap tak berujung dari persidangan pertama.
Setelah kembali ke sini, Wang Lin merasa sedih. Tapi dia terburu-buru. Dia segera duduk dan mengirimkan beberapa batasan sebelum akhirnya mengeluarkan batu tinta. Dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian menempatkan satu pembatasan serangan demi satu pada batu tinta dengan sangat cepat. Seiring waktu berlalu, semakin banyak pembatasan ditempatkan pada batu tinta. Setelah dia menyelesaikan langkah-langkah awal, dia mengeluarkan bendera jiwa. Setelah menggabungkan keduanya, dia terus memperbaiki. Waktu perlahan berlalu, Wang Lin tidak meluangkan waktu. Dia memperbaiki secepat yang dia bisa. Satu demi satu batasan mendarat di bendera, dan setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, akhirnya ada 9 batasan di atasnya. Hanya satu lagi yang tersisa untuk mencapai tahap pertama penyelesaiannya. Pada saat ini, Wang Lin mulai ragu. Jika tebakannya salah dan kilat ilahi menyerang, akan sangat sulit untuk melindungi bendera ini. Setelah itu rusak, kecuali dia bisa mendapatkan lebih banyak batu tinta, dia harus mengambil yang dia tangan limuan. Jika dia berhenti sekarang, meskipun bendera pembatasan akan lemah, itu tidak akan pecah. Jika dia menggunakannya dengan hati-hati, maka itu tidak akan berhasil. Telah merenung sedikit, matanya menyala. Jika bendera pembatasan ini tidak mencapai tahap penyelesaian pertama, maka itu akan terlalu lemah untuk digunakan di tanah langit hujan. Dia mengepalkan giginya saat tangan kanannya membentuk pembatasan terakhir dan meletakkannya di bendera pembatasan. Tiba-tiba bendera bergetar ketika serpihan gas hitam keluar darinya, diikuti oleh aura primitif. Wang Lin memindainya dengan akal ilahi dan terkejut. Dia tahu bahwa bendera pembatasan serangan murni akan menjadi kuat. Tapi setelah pemeriksaan cepat, dia menemukan bahwa itu lebih dari 10 kali lebih kuat daripada sebelum itu selesai. Akibatnya, bendera pembatasan ini bahkan mengancam para kultivator formasi jiwa. Semua batasan telah menyatu menjadi satu, dan dia bisa mengorbankan 9 batasan untuk menggunakan kemampuan roh bendera pembatasan. Kemampuan ini dapat menahan semua energi spiritual surga, dan bahkan energi spiritual di dalam para kultivator, menciptakan area tanpa energi spiritual apapun. Akibatnya, kecuali jika kultivator memiliki energi spiritual celestial, siapapun dalam jangkauannya akan kehilangan kemampuan mereka untuk mengendalikan energi spiritual untuk waktu yang singkat. Mata Wang Lin menyala saat dia mengepalkan bendera pembatasan. Keyakinannya dalam perjalanan ke alam surga ini sangat meningkat. Adapun petir retribusi ilahi, itu tidak pernah datang. Wang Lin sangat bersemangat karena dia tahu dia telah memenangkan pertaruhan. Tanah Dewa Kuno adalah wilayah sendiri, jadi pembalasan ilahi tidak bisa merasakan keberadaan bendera pembatasan. Ia mengambil napas dalam-dalam dan terus menempatkan batasan pada itu. Namun, Erdteki memilih tahap astringent gertierd. Kenya padanya pembatasan strength murni. Ini adalah satu kunci dari benda pembatasan atribut tunggal.